Selanjutnya ada ciri-ciri orang yang di dalam tubuhnya ada gangguan setan. Saya menyimpulkan ada 70. Ada namanya Ustadz Salahuddin Al-Sasaki di Lombok, beliau pakar ruqyah. Dia mungkin menyebutkan sekitar 700-an Bapak sekalian. Detail sekali analisanya. Bukunya ada di depan ya. Judulnya Mimpi Basah. Nah itu tentang gangguan jin itu. Boleh lihat-lihat. Dan buku-buku yang lain. Ya, jadi jangan puas dengan satu referensi. Ya. Ini secara kasarnya saya sampaikan adanya gangguan emosi, temperamental, tidak terkontrol, ragu, was-was, cemas, ya. Kemudian ada gangguan pada ibadah, sering lupa rakaat salat, ya. Malas, sering menguap, sering sesak napas, baca Quran ngantuk, ya, was-was, indigo, psikopat, schizofren, LGBT, melihat penampakan setan. Ini ciri-ciri orang yang di dalam tubuhnya ada jin. Jadi jin diam tinggal di dalam tubuhnya. Begitu hamba Allah ya. Kita ambil satu poin ini saja. Gangguan pada ibadah, sulit khusyuk dalam sholat atau suka lupa rakaat sholat. Boleh laki-laki 3 orang ke depan yang punya masalah itu. Ya, silahkan. 5 boleh, 10 juga boleh. Silahkan Pak Julian. Ya, ada seorang sahabat namanya, boleh silakan ke depan berderet di sini. Namanya Utsman bin Abil As. Ya, ini yang sering lupa rakaat salat ya. Bukan lupa salat ya Pak ya, tapi lupa rakaat salat. Agak sini sedikit biar enak. Baik, bismillah. Ada sahabat namanya Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu. Siapa namanya? Sebelah sini Pak. Ada seorang sahabat namanya Utsman bin Abil As. Siapa namanya? Bukan Utsman bin Affan ya. Utsman bin Abil As. Ya, radhiyallahu an. Beliau gubernur Taif. Jadi orang yang dipilih Nabi untuk menjadi pemimpin di Taif. Baik. Beliau datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, aku sering lupa rakaat salat ya Rasulullah. Ya, maka kata Nabi, kemari. Dipanggil, lalu kemudian Nabi sentuh dadanya, ya, dia tepuk dan dia katakan, ukhruj ya aduallah. Ukhruj ya aduallah. Ya, tepukannya sama ya. Ukhruj ya aduallah. 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 Oke, boleh minta mic-nya. Kita tanya dari sini, ketika disentuh, ditepuk ringan dan dikatakan ukhruj ya aduallah, gimana rasanya? Masih ada was-was. Bukan, rasanya gimana saat ditepuk itu? Tenang. Tenang saja, iya. Oke? Baik. Gimana rasanya? Hanya bergetar sedikit. Bergetar di mana? Dada. Di dada bergetar, baik. Gimana rasanya? Agak ngap sedikit, ngap, agak ketekan gitu, ngap udah. Agak sesak napas gitu tadi. Sesak napas? Macam-macam ya. Tadi tenang, berdebar, sesak napas. Gimana Pak? Kaget kayak ada yang mengagetkan itu lah. Kaget kayak ada yang mengagetkan. Iya. Oke. Gimana rasanya? Sendawa. Sendawa. Di sini nih perut. Gimana? Sakit ke perut sini sendawa. Sakit ke perut? Sendawa. Oke. Gimana rasanya Pak? Gemetaran. Gemeteran? Iya. Mau jadi lagi? Jangan. Jangan. Oke. Gimana Pak? Terasa lebih dingin tadi. Lebih dingin. Tapi agak sedikit berdebar. Oke. Lihat, semuanya beda kan? Ya, ini tidak koordinasi dulu ini. Ya, baik, silakan kembali lagi Pak. Barakallahu fikum. Ya. Jadi itu sunnah Nabi SAW yang sangat dahsyat. Ya, ketika ada seseorang yang lupa rakaat salat, Nabi tepuk, ukhruj ya aduallah. Gampang kan Pak? Maka Bapak nanti kalau lupa rakaat salat lagi, pasti itu gangguan setan. Karena rawi hadis ini mengatakan setelah ditepuk dan dikatakan ukhruj ya aduallah, maka Utsman bin Abil As ini tidak pernah lagi lupa rakaat salat hingga akhir hayat.
Itu ditepuk Nabi ya. Dan yang ditepuk sahabat Nabi. Maksudnya apa? Ketika tidak ada lagi setan, tidak mungkin salah lagi jumlah rakaat sholat. Artinya lagi, kalau masih ada lupa rakaat sholat, pasti masih ada setan. Di mana lokasinya? Di dada. Karena Nabi menepuknya di mana? Di dada. Wahai ikhwas kalian, kalau lupa rakaat sholat itu di masjid apa di rumah sholatnya? Itu masalahnya. Kalau sholat jemaah tidak mungkin lupa. Kenapa? Ada imamnya. Nah masalahnya kalau jadi imam ya Pak, itu dia masalahnya. Ternyata itu bukan masalah Anda saja. Utsman bin Abil As itu kalau hari ini Anies Baswedan lah, gubernur. Kalau gubernur itu minimalnya orang-orang pilihan. Kalau orang pilihan di masa Nabi, kira-kira yang dipilih apanya dulu? Apanya dulu? Senioritasnya pasti as-sabiqunal awwalun, hafiz Quran, ilmu agamanya, paling bagus akidahnya. Diganggu setan. Jadi tidak masalah Bapak sekalian diganggu setan. Cuman penanganan kita bagaimana? Ya, baik, barakallahu fiik ya. Bapak sekalian lihat. Was-was, ternyata Bapak sekalian kalau kita praktekkan satu-satu tentang emosi, saya praktekkan kepada ibu kemarin. Ada hasilnya ibu? Ya. Ketika lupa sholat, ibadah sholat, gerakan rakaat sholat, ternyata juga dipraktekkan ada isinya. Jadi ketika melihat seperti ini, ngeri nggak Bapak Ibu sekalian? Kalau saya sih ngeri lihat wajah-wajah kok ini gangguan setan gitu ya. Banyak sekali. Padahal ini orang-orang soleh, orang-orang pilihan di Bekasi ini yang hari ini hadir. Tidak mungkin orang biasa-biasa datang ke sini. Ya, luar biasa. Apalagi orang yang di luar sana begitu. Ya, makanya kita harus sering-sering memaklumi Bapak sekalian, ya, karena banyak setan di mana-mana. Ya, selanjutnya pada fisik Pak, jantung, kanker, lupus, stroke, asma, paru, sesak napas, sakit yang menahun yang tidak bisa terdeteksi secara medis, ada penyakit-penyakit misterius, banyak hal yang aneh dan janggal, pendarahan, masalah menstruasi, sulit sakaratul maut, impotensi. Nah, ini adalah masalah-masalah yang ringan semuanya. Ya, kalau dihubungkan dengan gangguan setan. Kecuali yang ini, ada yang pernah mengalami enggak? Sulit sakaratul maut. Coba angkat tangan, yang mana orangnya? Belum ya? Ustaz, bagaimana Ustaz sulit sakaratul maut? Apakah gangguan setan? Ini perlu diluruskan. Ini pembahasan saya aja begitu. Ustaz, saya bertanggung jawab atasnya. Jadi bukan orang, ya Bapak sekalian, bukan orang sakaratul maut nggak mati-mati disebabkan setan. Ini kalimat yang keliru. Yang benar adalah setan mengetahui kapan titik kematiannya, lalu dia sakiti sebelum sakaratul mautnya tiba. Seolah-olah dibisikkan sedang sakaratul maut. Ada nggak di antara Bapak? Mungkin ada yang pernah menulis wasiat saat dalam keadaan sakit, ada nggak? Sudah nulis wasiat nih, sesak napas nih karena was-was panik. Nah, ya Presiden, kurang lebih seperti itu. Maka setan bisa datang lalu menyakiti, membunuhnya, mencoba menyakiti sampai ke titik paling menyakitkan sehingga orang itu menganggap ini sedang sakaratul maut. Ada orang yang sedang sakaratul maut, ceritanya keluarganya mengira sedang sakaratul maut, diruqyah berubah jadi harimau, mengaum. Padahal dia sedang sakaratul maut. Nah, kita harus cerdas ini. Sakaratul maut itu beda dengan sakit biasa. Apa cirinya? Ya, sekali-kali Anda melihatlah, ya. Kalau bisa mentalkin, Anda akan tahu. Jadi ada dingin yang merangsek naik dari bawah ke atas. Dingin. Ini hangat ke bawah dingin, terus naik. Kalau Anda menyaksikan itu jangan diruqyah. Tapi ditalkin, dibantu dia mengucapkan kalimat syahadatain. Ya.
Tapi kalau orang itu seperti sakaratul maut tapi tubuhnya hangat semuanya, itu bukan sakaratul maut, itu tipu daya setan. Tipu daya setan. Kadang-kadang kita ruqyah hari ini, besoknya meninggal. Kebanyakan seperti itu. Artinya apa? Waktu kematiannya besok, setan mulai mengganggu sejak hari ini. Luar biasa enggak? Ada sebuah dukun besar di Sukabumi Selatan, itu dia mengatakan, saya tidak akan mati kecuali disembelihkan soang. Soang itu bebek yang panjang lehernya. Apa itu? Swan, angsa. Soang, bahasa saya soang. Ya. Jadi ini dukun ini namanya si hitam. Dia nggak apa-apa lah diceritain udah mati. Ya. Dukun ini Basilian, dia saat sakaratul mautnya itu berhari-hari, dan dia memiliki wasiat, kalau saya sakaratul maut, sembelihkan saya soang saya itu. Jadi subhanallah Bapak sekalian, tidak bisa mati kecuali setelah memberi persembahan kepada setan bosnya. Ngeri nggak nih? Luar biasa Bapak sekalian. Ada satu perguruan, mohon maaf ya, sudah saya sebutkan, satu perguruan ketika naik kelas, sebagai syarat utamanya adalah mengeluarkan darah dari dirinya lalu ditulis di kain kapan. Mori namanya. Ya. Maka Bapak sekalian, kalau ada seseorang ingin tobat dari perguruan ini, ingin hilang ilmunya, caranya bagaimana? Diambil morinya, dibakar. Kesurupan itu orangnya. Mori itu ditulis namanya dengan darahnya. Tujuannya apa? Mempatenkan kesyirikan akbarnya, hingga sampai kematian dia harus pakai kain mori itu, kain kapan yang ditulis dengan darahnya, sebagai bukti bahwa dia menyekutukan Allah sampai ke kuburnya. Wah, ngeri nggak Mas Zilan? Nah, ruqyah macam orang ini nggak bisa sehari dua hari, kecuali setelah dia menghancurkan keyakinannya dan akadnya tersebut, dan dibuktikan dengan menghancurkan kain morinya. Luar biasa ya Bapak Sekalian. Lihat bagaimana level kesyirikan yang dilakukan oleh setan, sampai pada level sulit sakaratul maut. Renungan kita hari ini, sakaratul maut hamba Allah yang dimuliakan adalah kondisi yang paling mengerikan, kondisi yang paling sulit. Nabi SAW dalam Musnad Imam Ahmad mengatakan seperti ditusuk dengan 20 tusukan pedang. Pernah tertusuk silet atau besi atau belati, satu tusukan, rasanya gimana? Ini seperti 20 tusukan pedang. Dalam riwayat lain seperti 70 tusukan pedang. Puncak kematian, puncak kesakitan adalah kematian. Nah, dalam kondisi ini hodam jin, lihat ini ya, hodam jin Bapak sekalian. Ini bahas diri kita. Hodam jin atau jin yang ada dalam diri kita, yang saat ini bikin pegel, bikin tidak fokus, bikin pusing, bikin lambung, bikin jantung, itu hari ini, itu cemilannya. Tapi yang membahayakan adalah saat momen sakaratul maut. Bapak Ibu mungkin kemarin lihat temannya bagaimana saat kesurupan, begitu kuatnya setan memegang otot-ototnya dan mengendalikan, betul? Ya, sampai orang loncat, ya, memainkan jurus-jurus. Lihat setan menguasai tangan, begitu mudahnya, begitu kuatnya. Bagaimana kalau saat momen sakaratul maut dia datang? Yang dia perlukan bukan menguasai tulang dan urat, tapi mengambil sedikit saja jantungnya, dia remas. Ayo, kata setan, mau ikut saya atau bagaimana ini? Ayo, mau sesak napas atau bagaimana ini? Kalau kita lemah, tidak biasa istiqomah, tidak biasa bertawakal, di situ kita diambil setan. In the prime time, dalam momen yang sangat penting di hidup kita. Bahaya nggak? Bahaya nggak Bapak Ibu sekalian? Mau 2 jam apa 2 tahun? Mau 2 jam apa 2 tahun? Begitu. Itu namanya tekad. Jangan santai aja, pegel-pegel, ada apitson.
pusing-pusing ada Panadol. Enggak begitu, itu hari ini. Tapi di momen yang paling menyakitkan, subhanallah, momen yang paling penting adalah di akhir hayat kita. Ya, di akhir hayat. Momen yang berat. Keluarnya ruh saja berat, apalagi diganggu oleh setan. Baik, kita lanjut ya, misalnya agar tidak terlalu horor. Susah tidur, susah bangun, mimpi buruk, ditindih, diperkosa, digigit, kristenisasi, gangguan pada anak-anak. Ini paket lengkap orang-orang yang biasanya diganggu setan. Ada beberapa ciri-ciri ini.